Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hafzal Farah Syaifuddin dengan NBI 14623002333. Lalu ada rekan saya David Gibran Maulana dengan NBI 14623000036. Selanjutnya ada Januari Rizky Saputra dengan NBI 14623000156. Baik, sebelum saya masuk ke intinya, saya akan menyampaikan beberapa gambaran besar terkait eksperimen kami. Terdapat 4 poin. Yang pertama, F1 makro tertinggi yang kami capai adalah 0,3264, di mana ini diraih oleh model linear SPM pada test set. Selanjutnya, dari 500 baris data awal, hanya 412 data yang layak digunakan setelah pembersihan label. Lalu selanjutnya 43 data dari 62 data tes salah diprediksi, di mana ini artinya tingkat kesalahan cukup tinggi, lebih dari 60%. Selanjutnya, yang terakhir, model deep learning kami yaitu bidirectional LSTM hanya mencapai F1 makro sebesar 0,0684, dimana ini setara dengan model baseline yang paling sederhana ya. Perlu kami sampaikan juga, hasil ini bukan kegagalan eksperimen, namun performa yang rendah justru mengungkap tantangan nyata dalam klasifikasi teks medis, yaitu perlunya lebih banyak data, label yang lebih bersih, dan fitur yang lebih spesifik. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan ya. Untuk latar belakangnya, rekam medis menyimpan informasi klinis dalam berbentuk teks bebas, mulai dari keluhan pasien, kondisi perawatan, hingga bacaan radiologi toraks. Pengolahan teks secara otomatis berpotensi membantu pengelompokan informasi dan pengembangan sistem pendukung keputusan klinis. Namun klasifikasi teks medis bukanlah hal yang mudah ya. Ada beberapa tantangan utama, diantaranya ada penggunaan istilah khusus, lalu variasi panjang dokumen, negasi, singkatan, dan yang paling krusial adalah kemiripan gejala antar diagnosis. Proyek kami ini berfokus pada prediksi subkelas diagnosis J15.X, yaitu kelompok pneumonia bakteri, karena seluruh kelas berada dalam satu kelompok penyakit. Istilah seperti sesak napas, lalu infiltrat, perselubungan, atau batuk bisa muncul di banyak kelas sekaligus. Ya, ini yang membuat akurasi nantinya itu saja tidak cukup untuk mengevaluasi modal. Selanjutnya kita masuk ke dataset dan pemrosesan. Dataset dan pemrosesan ya. Dataset awal terdiri dari 500 baris seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dengan 3 kolom utama yaitu data klinis, hasil bacaan toraks, dan juga label diagnosis. Teks dari kolom-kolom tersebut kami gabungkan sebagai masukan klasifikasi ya. Seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kiri ini, proses pembersihan cukup signifikan. Lalu dari grafik tersebut kami menemukan juga 53 baris berlabel K ada. Ini kemungkinan terdapat dari pemotongan kata dari kata tidak ada ya. Selanjutnya terdapat 30 baris dengan label kosong, lalu ada 1 baris berlabel gatif, di mana ini kemungkinannya terdapat dari kata negatif. Lalu ada 4 baris dengan kelas yang terlalu sedikit, yaitu J15.3 dan J13, sehingga tidak bisa dipakai untuk stratified split ya. Baik, setelah pembersihan tersisa 412 data dengan 6 kelas diagnosis. Lalu selanjutnya kita masuk ke metodologi evaluasi ya. Terdapat 4 model yang kami uji. Yang pertama ada baseline most frequent. Di sini model yang paling sederhana yang selalu memprediksi kelas mayoritas. Ini menjadi batas performa minimum yang harus dilampaui model lain. Selanjutnya ada logistic regression, di mana ini menggunakan representasi TF-IDF dengan kombinasi unigram dan bigram serta pembobotan class balance untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Selanjutnya ada linear SVM. Di sini juga berbasis TF-IDF ya, dan dikenal efektif untuk data
teks berdimensi tinggi. Selain yang terakhir ada bidirectional LSTM. Di sini merupakan model deep learning dengan embedding 96 dimensi, LSTM 48 unit, dropout 0,30 dan output softmax untuk 6 kelas ya. Untuk prosedurnya sendiri, TF-IDF ditempatkan di dalam pipeline agar vocabulary dalam bobot IDF hanya dipelajari dari training set. Selanjutnya tuning dilakukan lewat grid search CV dengan stratified k-fold. Lalu pemilihan model final berdasarkan F1 macro pada development set, bukan test set ya. Lalu retrainnya sendiri menggunakan gabungan training dan juga development. Lalu evaluasi akhir dilakukan sebanyak 1 kali pada test setnya. Untuk metriknya sendiri, kami tidak hanya menggunakan akurasi, kami juga mengukur precision makro, recall makro, F1 weighted, dan coherence kappa. Jadi karena distribusi kelas tidak seimbang dan kita perlu tahu performa di setiap kelas secara adil. Version dipilih sebagai modul terbaik pada data development. Kemudian pada test set hasil yang diperoleh sedikit berbeda. Linear SVM menghasilkan akurasi sebesar 30,6%, sedangkan F1 makro sebesar 0,3264%, sehingga menjadi model dengan performa terbaik pada dataset. Namun, model utama penelitian tentang logistic regression karena pemilihan model dilakukan berdasarkan development set sesuai metodologi penelitian. Untuk bab 5 yaitu hasil deep learning, model ini memperoleh accuracy sebesar model BDQ-STM memperoleh sebesar 25,8% dengan F1 makro sebesar 0,0684, sehingga performanya hampir setara dengan model baseline. Jika diperhatikan pada grafik training, data dan validation, peningkatan akurasi tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami underfitting. Penyebab utamanya adalah jumlah data training yang masih terbatas dibandingkan kompleksitas model deep learning yang memiliki parameter lebih banyak. Untuk bab selanjutnya yaitu hasil dari error analisisnya. Maaf saya tadi katakan ya. Untuk bab selanjutnya yaitu error analisis. Dari total 62 data set terdapat 43 data yang masih salah prediksi. Kelas G115P merupakan kelas yang paling mudah dikenali, sedangkan G15.2 memiliki performa terendah. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kemungkinan istilah medis antara subtype, pneumonia, variasi pajak teks, serta beberapa data yang tidak memiliki informasi klinis secara lengkap, sehingga model mengalami kesulitan dalam membedakan setiap kelas. Seperti ini visualnya. Baik, terima kasih Januar. Perkenalkan, nama saya David Gibran Maulana dengan NPI 14623000036. Oke, dan saya akan memaparkan evaluasi tambahan beserta analisis kritis dan keseluruhan eksperimen kali ini. Jadi selain klasifikasi, kami juga melakukan 2 evaluasi tambahan yang berbeda tujuannya. Yang pertama itu adalah bigram perplexity. Kami membangun bigram language model dengan advanced smoothing untuk mengukur kemampuan model memprediksi token berikutnya pada teks medis. Nah, hasilnya adalah perplexity 249, sekian ini ya. Nah, angka ini itu cukup tinggi. Ini menunjukkan ketidakpastian yang besar gitu. Nah, ini wajar karena teks medis ini sangat beragam strukturnya. Ada berisi tanggal, singkatan, kondisi, perawatan, dan lain-lain ya. Jadi bahkan kalimat radiologi yang lumayan asing seperti itu ya. Nah, bigram ini hanya mempertimbangkan satu token sebelumnya, sehingga konteks yang ditangkap ini sangat terbatas. Seperti itu. Terus next. Untuk nextnya ini evaluasi blue ya. Jadi pada baseline retrieval ini blue ini mengukur kemiripan antara hasil retrieval data klinis dengan hasil bacaan toraks. Sebagai referensi bisa dilihat dari blue 1 ini ya. Ini mencapai 0,5776. Artinya banyak kata penting yang sama. Namun di blue 4
ini turun ke 0,362. 632 ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa urutan urutan 4 kata berturut-turut adalah sudah jauh berbeda. Nah, blue yang tinggi di sini em, menjamin relevansi klinis. Nah, karena blue hanya mengukur kesamaan n-gram, bukan makna medis. Oke. Terus di kotak bawah, ini kami sampaikan rangkuman klinis. Jadi performa rendah bukan berarti eksperimen gagal. Ini mengungkapkan bahwa klasifikasi subtype pneumonia membutuhkan lebih dari sekedar kemunculan kata umum. Gitu. Model model kali ini itu belum layak digunakan untuk pelayanan kesehatan tanpa validasi klinis, audit bias, dan pengujian eksternal. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya ya, ada 4 poin kesimpulan dari eksperimen kali ini. Yang pertama itu adalah pendekatan machine learning linear. Itu terbukti lebih efektif daripada deep learning pada dasar dataset ini, dataset medis ini. Jadi TF-IDF yang sederhana mampu stabil mengalahkan arsitektur build STM yang jauh lebih kompleks. Nah, terus untuk yang kedua itu ada ini ya, kesimpulan yang kami dapat, logistik regression kami, logistik regression kami pilih sebagai model final berdasarkan development set dengan F1 F1 makro 0,2075 dan linear SVM ini mencatat hasil tes tertinggi dengan F1 makro itu 0,3264. Nah, namun Cohen kappa sebesar 0,155 menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan prediksi dan label itu masih tergolong rendah. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu adalah bi- bidirectional LSTM hanya melayani baseline dengan F1 makro sekian, itu menunjukkan gejala underfitting dan major class collapse yang jelas. Nah, sayangnya hasil yang kami tes seperti itu ya. Terus yang keempat itu error analisis memperhatikan bahwa kebingungan terbesar terjadi pada kelas J15, J15,2 dan J15,0. 8. Perpleksiti yang tinggi dan selisih besar antara Blue 1 dan Blue 4 semakin menguatkan bahwa struktur teks medis belum dapat dimodelkan secara memadai oleh pendekatan sederhana. Oke, itu. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi pengembangan. Jadi yang pertama itu adalah audit label. Jadi audit ulang label label KADA, terus GATIF, label kosong, dan kemungkinan pergeseran kolom pada data sumber yang tidak terdeteksi. Terus rekomendasi 2 itu perluas data, jumlah sampel per kelas masih terlalu sedikit ya untuk dataset ini, dan yang kami uji, jadi menambah data berlabel itu nanti eh, akan meningkatkan seperti itu ya, akan sangat membantu bisa dibilang. Jadi terutama untuk deep learning-nya. Terus fitur lanjutan yang kami rekomendasikan itu adalah untuk menggabungkan Word TF-IDF dengan karakter Ngram. Ini dapat membantu model menangkap singkatan dan variasi penulisan klinis yang tidak konsisten. Terus ada validasi lebih stabil ini ya untuk menggunakan repeated stratified cross validation akan menghasilkan estimasi performa yang lebih dapat dipercaya terutama untuk meningkatkan ukuran tes eh, yang akan diuji seperti itu. Terus Peternet, eh, terus yang kami
sarankan lagi adalah Peternet LM. Nah, menguji Peternet Language Model Bahasa Indonesia dan Biomedical setelah data memadai. Jadi memang terutama yang harus diperbaiki untuk kali ini memang mungkin dataset dan nanti berlanjut seterusnya. Next. Jadi data daftar pustakanya seperti ini. Ada Goldberg, Jurafsky, Manning, Rau, dan Paswani. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.